Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengerjakan handphone Oppo A3s dengan kerusakan kaca touchscreen itu retak lumayan parah seperti ini, teman-teman. Jadi untuk di bagian yang atas, yang bagian kamera depan itu sudah pada gerimpil dan sudah pada hilang untuk kaca touchscreen-nya. Di bagian pojok atas juga keretakannya lumayan parah, teman-teman. Saya coba untuk koreksi dulu untuk di bagian LCD-nya masih bagus atau tidak, dan untuk di bagian touchscreen-nya masih bisa berfungsi atau tidak, teman-teman. Jadi untuk proses penggantian kaca touchscreen, alangkah baiknya kita tes dulu untuk semua fungsi dari handphone ini. Jadi untuk di bagian kamera depan otomatis itu buram atau kusam seperti itu, karena untuk di bagian kaca touchscreen yang di bagian pelindung lensa kamera depan itu tidak ada alias sudah pada gerimpil, jadi otomatis kameranya kotor. Lanjut kita proses untuk pengerjaannya. Jadi untuk setelah kita cek untuk LCD-nya masih bersih, tidak ada tombol dan tidak ada garis dan juga tidak ada flag kuning, dan selanjutnya langsung saja kita kerjakan. Untuk di bagian segelnya ini sengaja saya simpan, dan untuk proses yaitu pembongkaran di bagian backdoor dan juga di bagian penutup mesin. Kita lepas untuk di bagian mesinnya dulu. Jadi kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel soket baterai, LCD dan juga fleksibel mainboard. Lanjut kita lepas untuk di bagian baterainya. Kita lepas dengan hati-hati. Jadi untuk di bagian pembongkaran baterai kita gunakan gagang pinset atau mika sejenisnya, yaitu untuk membongkar atau membuka di bagian LCD-nya. Setelah itu kita gunakan untuk lem warna bening, yaitu untuk melindungi atau melapisi kaca touchscreen-nya retak. Ini berfungsi atau bertujuan untuk menghindari resiko agar tidak terjadi kecelakaan atau gagal pengerjaan setelah kita melakukan proses pembongkaran LCD maupun memisahkan kaca touchscreen-nya. Lanjut, setelah kita lindungi atau kita lapisi kaca touchscreen-nya retak menggunakan lem dan juga menggunakan lakban, lanjut kita siapkan alat separatornya dengan suhu panas di angka 70. Untuk parahnya bebas ya teman-teman, tergantung alat pemanas yang kalian gunakan. Selanjutnya kita gunakan untuk mika tipis dan lentur, yaitu untuk proses membongkar LCD dari frame. Kita masukkan seperti ini, jangan terlalu dalam untuk memasukkan mikanya, dan kita mencari celah seperti ini. Kita gunakan mikanya ke bagian bawah LCD, kita masukkan sedikit saja. Di bagian belakang dicek dulu karena letak fleksibel LCD ada di bagian belakang. Selanjutnya kita gesekkan pelan-pelan. Untuk di bagian atas pojok itu retaknya parah, jadi untuk membongkar LCD dari frame harus ekstra hati-hati. Jadi agar tidak terjadi kecelakaan dan resiko menyelamatkan LCD yang masih originalnya, harus ekstra hati-hati untuk membongkar LCD dari frame. Selanjutnya jangan senang dulu apabila kita sudah selesai membongkar LCD dari frame, alangkah baiknya kita tes untuk mengetahui kualitas LCD-nya ini. Setelah kita bongkar dari frame ada cacat seperti tombol, garis ataupun pecah. Jadi kita harus mengetes sekaligus kita cek di bagian layar touchscreen-nya bisa berfungsi atau tidak, teman-teman. Oke, untuk LCD-nya saya cek, alhamdulillah masih bersih, tidak ada noda tombol ataupun tidak ada
cacat seperti garis ataupun pecah ya teman-teman. Untuk touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal, dan selanjutnya kita proses yaitu memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Untuk alat separatornya tetap saya gunakan di angka panas di angka 70 untuk memisahkan kaca touchscreen. Selanjutnya kita gunakan kawat atau benang khusus memisah kaca touchscreen dengan ukuran tebal. Yang kawat saya gunakan itu adalah tebal 0,08 mili. Apabila kalian terlalu tebal, menurut kalian terlalu tebal, bisa menggunakan 0,05. Oke, selanjutnya kita cari celah untuk masukkan benangnya di antara kaca touchscreen dan LCD sambil kita tekan ke bawah dan kita gesekkan seperti ini. Tetap harus hati-hati, di bagian atas ini pecahnya yang sangat parah, pelan-pelan saja. Oke, kita gesekkan pelan-pelan, terlihat jelas ada kaca touchscreen yang ngikut sama kawat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita angkat LCD pelan-pelan. Oke, masih ada sisa lem dan juga masih ada sisa kaca di bagian atas, kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita bisa menggunakan pinset ataupun kita bisa membersihkan menggunakan jari. Kita gunakan pinset, kita gulung-gulung seperti ini mumpung kondisi LCD-nya itu masih hangat, jadi sedikit lebih mudah untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, dengan ekstra hati-hati kita bersihkan sisa lemnya. Oke, sudah selesai untuk membersihkan sisa lem yang tebal, tapi jangan senang dulu, kita harus cek untuk menyalakan LCD-nya. Kita cek apakah ada tompel, flek hitam, atau cacat seperti lainnya yaitu bergaris ataupun ada keretakan di bagian LCD setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya. Oke, untuk infonya sudah menyala dan kita cek untuk LCD-nya, alhamdulillah masih bersih, dan kita tes menggunakan touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal. Oke, setelah kita tes sudah normal untuk LCD dan touchscreen-nya, jadi tanpa kaca touchscreen pun bisa disentuh untuk layarnya. Selanjutnya kita proses untuk membersihkan yaitu sisa lem yang masih menempel di bagian LCD atau masih kotor. Kita kasih tatakan untuk menghindari risiko saat kita membersihkan LCD-nya. Saya menggunakan yaitu cairan pertamax, kita teteskan sedikit saja ke bagian tisu yang kering, lalu kita usapkan secara merata di bagian LCD hingga bersih. Oke, usahakan jangan sampai ada sisa debu atau kotoran di bagian LCD teman-teman. Lanjut kita siapkan lem OK kering. Ini ada lem OK kering dengan ukuran 7 in universal yang saya gunakan. Kita ratakan sedikit seperti ini di bagian bawah. Kita ratakan menggunakan pinset kurang lebih sekitar 2-5%. Selanjutnya kita ratakan menggunakan alat roll. Untuk menekan alat rollnya jangan terlalu keras ya teman-teman, karena sangat resiko apabila tidak hati-hati dalam proses pengerjaan bisa menyebabkan LCD yang originalnya bisa rusak kapan saja. Kita potong sesuai ukuran LCD karena masih ada sisa di bagian lem OK kering. Selanjutnya kita siapkan kaca touchscreen khusus Oppo A3s. Jadi ini kaca touchscreen atau glass, saya menggunakan yang tanpa lem OK ya teman-teman. Jadi daripada stok ini nganggur, jadi saya gunakan untuk lem OK kering universal dan juga kaca touchscreen yang tanpa lem OK. Kalian bisa membeli kaca touchscreen yang sudah menempel sama lem OK agar lebih mudah untuk pemasangannya. Di tahap ini kita kasih tatakan di bagian bawah LCD ya teman-teman, atau di bagian frame, yaitu berfungsi untuk memancing pemasangan kaca touchscreen. Karena proses pemasangan kaca touchscreen seringkali saya menggunakan teknik atau trik yaitu secara manual untuk proses pemasangannya tanpa menggunakan alat mesin bevel remover. Perhatikan di bagian ini proses pemasangannya ini sangat penting teman-teman. Kita presisikan dulu kaca touchscreen ke bagian frame paling bawah sambil kita tekan sedikit agar menempel ke LCD. Sedangkan untuk di bagian tangan kiri bertugas atau berfungsi untuk kasih jarak renggang seperti ini. Jadi bertujuan agar tidak menempel secara otomatis. Dan perhatikan di bagian belakang
Apabila kaca touchscreen di antara LCD itu sudah presisi, tidak ada kemiringan, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan secara manual. Kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan dan kita dorong pelan-pelan. Jadi untuk proses pemasangan secara manual, kalau saran saya untuk menghindari risiko agar tidak ada gelembung udara di bagian tengah yang ketinggalan, usahakan menekan menggunakan kuku jempol, ditekan secara halus sambil kita dorong juga secara halus teman-teman. Karena video ini saya sengaja untuk mempercepat, hanya bertujuan untuk mempersingkat waktu atau mempercepat waktu pengerjaan agar tidak kelamaan untuk durasi tutorialnya. Jadi intinya untuk menekan ke bawah sampai ke atas dan juga kita secara berurutan untuk menekan atau memijitnya dari kiri sampai ke kanan dan juga seterusnya. Di bagian titik atas sudah selesai untuk kita pijit dan selanjutnya kita akan tes uji coba. Setelah kita proses pemasangan kaca touchscreen secara manual sudah selesai, kita tes ulang yaitu untuk mengetes fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Untuk di bagian kamera depan ini kotor, sengaja saya bersihkan menggunakan tisu kering biasa, yaitu untuk membersihkan di bagian kaca lensa kameranya. Oke, selanjutnya kita tes yaitu LCD sama touchscreennya. Setelah kita pasang secara manual, apakah ada cacat seperti tompel, garis ataupun cacat seperti hal yang lainnya. Jadi jangan senang dulu apabila kita sudah selesai proses pemasangan kaca touchscreen. Ini adalah hasilnya, LCD-nya sudah kembali bersih dan jernih tanpa ada noda, dan juga kita tes untuk segala fungsi touchscreen. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes untuk kejernihan kameranya. Ini adalah hasil kamera setelah kita mengganti kaca touchscreen-nya teman-teman. Di bagian kamera depan ini perhatikan, kita bandingkan di awal video yang sebelumnya sebelum kita ganti kaca touchscreen-nya itu ada bentuk kaca kamera depan yang kotor, otomatis kamera depan hasilnya sangat busam dan buram. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua, untuk kameranya kembali bersih dan sangat jernih, dan hasilnya sangat rapi dan bersih dan juga tidak ada noda. Oke, untuk total kali ini yaitu penggantian kaca touchscreen Oppo A3s dengan cara manual tanpa ada sisa gelembung dan tanpa ada cacat yang lainnya. Hasilnya masih bersih dan juga rapi, dan semoga tutorialnya bisa bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.